Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sore hari ini guna melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu bimbingan kelompok. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kemudian yang selanjutnya kita berkenalan terlebih dahulu supaya kita lebih tahu nama satu sama lain. Oke, cara berkenalnya seperti ini. Contohnya, perkenalkan, nama saya Samsia Romanutur, biasa disapa Cia. Jadi kayak teman yang ini sudah menyampaikan namanya, yang lainnya bisa melambaikan tangan untuk sapa dia. Oke. Saya mulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dewairinan, biasa disapa Aman. Hai Aman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Samal, biasa dipanggil Nisa. Hai Nisa. Perkenalkan, nama saya Siti Laura Samalehu, biasa dipanggil Sitra. Hai Sitra. Insyaallah. Namanya cantik. Oke, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu saya mau tanya, teman-teman sudah tahu arti daripada bimbingan kelompok ini? Tidak tahu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan bimbingan kelompok ini, sekalian dengan fungsinya. Nah, di sini bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian fungsi daripada bimbingan kelompok ini, di mana kita akan membahas terkait dengan suatu permasalahan yang beredar di kalangan masyarakat ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, tergantung daripada permasalahan itu sendiri. Dan yang selanjutnya, fungsinya adalah kita dapat menyelesaikan dan kita juga dapat memberikan sanggahan ataupun pendapat ataupun solusi dari kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Intinya kita memberanikan diri dan kemudian kita punya kebersamaan gitu. Yang ketiga, saya minta dari teman-teman menyampaikan permasalahan yang dilihat di kalangan masyarakat ataupun di lingkungan sekitarnya untuk dibahas. Jadi dari masing-masing teman akan menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitar teman-teman. Oke, saya mulai dari sebelah kanan saya lagi. Silakan disampaikan permasalahan apa yang Anda lihat di lingkungan sekitar Anda. Perkelahian remaja. Oh ya. Terus perkelahian antar remaja karena perempuan, karena hubungan pacar nikah. Oke. Selanjutnya, Ya, jadi masalah yang ada di lingkungan saya itu kurang ada rasa hormat antara yang muda dengan yang tua. Jadi itu maksudnya kurang ada saling menghargai antara yang lebih tua, yang lebih muda ke yang lebih tua. selanjutnya, Masalah yang sering saya lihat yaitu hamil di luar nikah. Oke. Jadi gini teman-teman, itu adalah permasalahan yang teman-teman lihat di lingkungan sekitar ya. Jadi sebelum memulai kepada tahap selanjutnya, kita harus menggunakan di sini saya akan menggunakan dua asas, di mana asas ini sangat mengikat kita untuk melakukan kegiatan ini, karena asas yang pertama itu terkait dengan asas kesukarelaan, yang kedua asas kerahasiaan.
Nah, asas kerahasiaan ini di mana permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan di sini kemudian kita akan bahas bersama atau kita pecahkan bersama, itu menjadi rahasia kita yang berada di sini, tidak bisa diumbar-umbar di teman-teman yang lain ataupun orang-orang di sekitar kita. Karena ini menjadi kerahasiaan besar ataupun menjadi kerahasiaan yang sangat-sangat penting untuk kita simpan bersama. Di mana kita sudah menyelesaikannya, maka kita simpan kerahasiaan itu. Dan yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini teman-teman sampaikan saja pendapat apa saja ataupun solusi apa saja, saran apa saja yang teman-teman bisa sampaikan untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya cukup menggunakan dua asas itu dan teman-teman setuju ya untuk mengikrarkan janji dan sumpah bahwasannya teman-teman tidak akan memberitahukan atau membocorkan permasalahan yang terjadi saat ini dan yang kita bahas saat ini dari permasalahan tersebut. Makanya saya ajak teman-teman untuk setuju dan menjaga kerahasiaan yang akan kita bahas, kerahasiaan dari permasalahan yang akan kita bahas. Ya, teman-teman setuju? Ya, setuju. Oke. Selanjutnya saya akan meminta dari teman-teman persetujuannya dari teman-teman bahwasannya masalah siapa yang akan kita bahas. Masalah yang disampaikan dari teman-teman tadi yang lebih pas dan lebih tepat kita bahas di sini adalah permasalahan dari saudari siapa. Atau enggak bukan masalah bukan maksudnya kan kita punya kan itu perkalian. Nah itu tuh pacaran punya di luar nikah kan itu oke. Ada sangkut pautnya gitu. Jadi permasalahan yang tadi duanya hampir sama. Jadi bagaimana saudara? Ya, saya setuju dengan mengangkat permasalahan dari saudara Ama dan saudara Sitra. Saudara Ami dan saudara Sitra terkait dengan masalahnya apa tadi? Perkelahian remaja tentang merebutkan seorang wanita dan pencitraan begitu. Yes. Ya lebih tepatnya ke mahasiswa lah. Di lingkungan kan, di lingkungan katong, di lingkungan kan ini mahasiswa. Oh iya. Jadi silakan dari saudara Sitra apa tadi? Masalahnya itu hamil di luar nikah. Oh iya, berarti saling sangkut paut ya? Iya. Oke. Jadi iya kan permasalahan perkelahian Tentang remaja. Oh iya, lebih tepatnya itu tentang remaja. Ya, cara bergaulnya remaja. Iya, pergaulan. Nah, di sini salah satunya tentang percintaan yang menyebabkan berbagai macam hal yang terjadi. Salah satunya konflik antara sesama, ya kan? Nah, sesama bahkan konflik yang terjadi antara sesama kemudian itu adalah efek negatifnya ya. Negatifnya sangat banyak. Sudah tahu itu adalah salah satu perbuatan yang lebih baik itu dilarang agama, tetapi mereka melakukan dan ini adalah akibat daripada apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kita mau Iya, solusi. Ya nanti saya. Oke, selanjutnya ini kan terkait dengan remaja ya kan. Demikian terkait dengan remaja ini saya minta dari teman-teman untuk memberikan pendapat terkait dengan permasalahan ini. Pergaulan remaja. Lebih tepatnya. Oke. Pendapat saya tentang pergaulan remaja yang memperebutkan seorang wanita. Pendapat saya itu sebaiknya untuk menghindari pacaran, karena pacaran itu dilarang oleh agama dan pacaran itu juga tidak baik. Dia bisa menimbulkan masalah-masalah, maupun itu masalah dalam keluarga atau masalah dalam lingkungan dia tempat dia tinggal, dan masalah yang timbul dari kecemburuan dia dengan wanita itu dengan teman-temannya. Jadi pendapat saya itu say no to pacaran. Oke. Jadi itu
pendapat dari Saudara Nisa. Kemudian yang lainnya sampaikan pendapat terkait dengan masalah tersebut. Kalau menurut saya sih kayak apa, kan masa-masa remaja tuh kan orang bilang kata masa-masa Coba-coba. apa, iya di situ tuh kayak yang punya rasa cinta tuh kayak gimana bergejolak kayak kita dari masa di situ juga cari identitas diri. Jadi memang juga sih dari pacaran ini lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Dimana nanti apalagi katong anak kuliah, katong nanti kayak sering fokus untuk perkuliahan katong sering laki-laki tuh banyak bikin pastiin. Jadi nanti kayak misalkan sing lebih cenderung ke laki-laki, karena kalau perempuan, kalau laki-laki bikin masalah, perempuan itu pikir sampai sudah fokus itu sampai kayak hampir gila, sampai mungkin dia merasa tersakiti sedunia. Oke. Jadi seharusnya itu pacaran itu tidak boleh, itu saja. Oke, kita terima kasih dari teman-teman yang sudah memberikan pendapat sekaligus solusi ya. Jadi lebih tepatnya itu sebenarnya pacaran itu tidak boleh. Sebenarnya pacaran itu dilarang karena memiliki efek-efek negatif yang begitu banyak. Kenapa? Terjadinya perkelahian antara sesama teman, bahkan adanya kesalahpahaman, kemudian menimbulkan salah satu pergaulan bebas di mana ketika bercinta yang melebihi kapasitas akan terjadinya pertabrakan yang terjadi antara pria dan wanita, yang terjadi adalah hamil di luar nikah lebih tepatnya, ya kan? Karena semua itu di luar kendali. Oke, teman-teman, yang terakhir di sini saya akan meminta pesan dan kesan dari teman-teman terkait dengan permasalahan yang sudah kita bahas bersama. Apa sih yang menjadi pesan dan kesan yang kalian ambil dari ini, dari kegiatan yang barusan kita laksanakan bersama? Sampaikan kesannya dulu, habis itu baru pesannya gitu. Kesannya saya dapat mengetahui solusi dari permasalahan saya, dan pesannya untuk perempuan jangan terlalu percaya dengan omongan lelaki. Oke. Selanjutnya bisa. Kesan saya itu saya dapat berjumpa dengan teman-teman dan dapat berkenalan, dapat mengetahui masalah-masalah kalian. Pesan, jangan terlalu mempercayai omongan lelaki, karena tak semua yang mereka katakan, apa yang mereka janjikan kepada seorang wanita itu benar adanya. Selanjutnya, Oke, jadi itu adalah kesan dan pesan dari teman-teman. Bahwasannya dengan kegiatan kita yang sudah kita lalui bersama, saya akan menutup pertemuan ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri, waktu, dan juga tenaga, baik fisik dan non fisik, untuk menyempatkan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan kegiatan ini dan terselesaikan dengan baik. Kemudian kita ingat bersama pesan dan pesan dari teman-teman yang tadi itu sangat baik untuk kita, dan kemudian kita akhiri bersama pertemuan ini. Mudah-mudahan ada permasalahan lagi yang kita bahas pertemuan selanjutnya dengan jam yang berbeda. Oke, saya tutup dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Menutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's nothing like your touch. It's the